البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Bahasan kemarin tentang apa indak ya Nabil. Tentang bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bisa mengenali umatnya di padang mahsyar. Bagaimana? Nah, dengan adanya tanda-tanda bekas-bekas wudhu mereka yang berupa apa? Berupa nur, berupa cahaya. Dinamakan dengan apa? Dinamakan dengan apa indak ya Faisal? Namanya apa? Tanda itu dinamakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam apa? Tayyib. Tandanya tersebut namanya ghurrah wa tahjil. Ghurrah itu asalnya apa? Alif. Ini warna putih yang ada pada kening kuda. Sedangkan tahjil warna putih yang ada di tiga kaki kuda. Tayyib. Yang tidak melampaui apa? Lututnya. Tayyib. Berarti warna putih di bawah lutut, atau dari lutut ke bawah. Nah, yang ada pada kaki kuda. Itu asalnya. Dan kaum muslimin umat Nabi Muhammad SAW ketika berwudu tentunya apa? Membasuh muka, kedua tangan, kedua kaki. Jelas, dan akan ada bekas-bekas wudu padanya. Yang dikatakan oleh Nabi SAW, mereka kelak akan dikenali karena keadaan mereka ghurran muhajjalin, keadaannya memiliki ghurrah dan memiliki tahjil. Tayyib. Sekarang kita masuk pada poin berikutnya. Mimma yambutun nasu ba'da an kanu turaba. Dari apa manusia akan tumbuh setelah mereka menjadi tanah. Kalau kita ketahui bersama bahwasanya manusia setelah mati, alhamdulillah, dikubur, kemudian akan membusuk kulitnya, dagingnya, bahkan juga tulangnya akan menjadi tanah. Kecuali satu tulang, alhamdulillah, yang darinya kelak manusia akan apa? Akan ditumbuhkan di hari kebangkitan. Tayyib. Tulang ini namanya apa? Wal jawab min ajbid dhanab. Namanya apa? Ajbud dhanab, atau dalam bahasa kita mudahnya tulang ekor. Dan dari tulang ekor inilah kelak manusia akan tumbuh.
Dan yang demikian kita beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah kehendaki sebagai sebab, maka mesti akan terjadi. Apa dalilnya? Wa dalilu hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kullu ibni Adam ya'kuluhu at-turab illa ajbad dhanbi minhu khuliqa wa fihi yuraqab. Semua anak Adam akan dimakan tanah. Ini pada asalnya. Namun keumuman anak Adam akan dimakan tanah. Cuma di sana ada pengecualian dari anak-anak keturunan Adam, alhamdulillah, yang Allah Subhanahu wa taala khususkan sehingga tanah tidak bisa memakan mereka. Yaitu siapa? Hendak ya Ahmad, para anbiya. Para anbiya Allah Subhanahu wa taala kecualikan dari keumuman hadis ini, ya Pak. Ya kullu ibni Adam ya'kuluhu turab, dikecualikan dari apa? Dari anak Adam para nabi. Sebagaimana dalam hadis innallaha harramal arda an ya'kula ajsadal anbiya. Allah Subhanahu wa taala mengharamkan bumi atau tanah dari memakan jasad-jasad para anbiya. Sehingga jasad para anbiya alhamdulillah tetap utuh semenjak meninggalnya sampai hari kebangkitan. Sebagai bentuk pemuliaan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Cuman keberadaan kubur-kubur mereka tidak diketahui, kecuali kubur Nabi kita Muhammad SAW saja. Dan ini padanya hikmah yang besar. Dari sisi penjagaan tauhid, mengingat di antara sarana dan pintu terbesar syaitan untuk menjerumuskan manusia dalam kesyirikan ya dari sisi apa? Sisi kubur, dari masalah kuburan orang-orang saleh, apalagi kuburan para nabi. Kalau sampai ada kuburan para nabi yang diketahui secara pasti selain nabi kita, tentu mereka akan berduyun-duyun melakukan kesyirikan padanya. Dan diketahui pasti saja sebagian kaum mengklaim ini kuburan Nabi Hud, ini kuburan Nabi Fulan. Padahal tidak datang dalil padanya. Dan Nabi SAW telah menegaskan hanya kubur beliau saja. Pernah beliau mengisyaratkan dan melewati kubur Nabi Musa alaihi salam. Tapi beliau tidak menjelaskan kepada umat tentang apa? Tentang letak secara pastinya. Ini para anbiya, jasad-jasad mereka tidak dimakan tanah. Adapun para syuhada, alhamdulillah, mengenai para syuhada, maka yang berhubungan dengan mereka, kita katakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memuliakan mereka dengan diakhirkannya jasad-jasad mereka dari pembusukan. Allah Subhanahu wa taala akhirkan, tapi tidak datang nas bahwasanya mereka terus-menerus terjaga jasadnya sampai 6 hari kebangkitan. Paham bedanya? Jadi salah satu karamah yang Allah berikan pada syuhada, memang jasad mereka terjaga, tapi tidak datang nas yang sahih dan sahih kalau terjaganya tersebut dalam artian tidak dimakan oleh tanah terus menerus sampai hari kebangkitan. Berbeda dengan para nabi.
menunjukkan itu sebagai bentuk karamah. Sebagaimana kami lihat sendiri dulu berhubungan dengan syuhada dalam perang di Damaj. Dalam jangka waktu 1,5 tahun ketika dipindahkan jasad-jasad mereka ikhwanillah dalam kondisi utuh, bahkan bau busuk pun tidak ada, sehingga ikhwah mengangkatnya untuk dipindahkan ke pekuburan yang lebih bagus, dikarenakan pekuburan itu terendam air ketika hujan karena tanahnya rendah, sehingga ada yang bermimpi sebagian diketahui temannya yang meninggal tersebut dalam kondisi marah, cemberut. Akhirnya disampaikan kepada Syekh, kemudian beliau meminta untuk dicek kuburnya. Ternyata memang ada hal-hal yang mengotori, baik itu aliran air kotor melewati kubur. Ini menunjukkan bahwasanya mereka juga mengalami adza ketika kuburnya taib terganggu. Akhirnya dipindahkan, dan disitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala tunjukkan karamah para ikhwah yang meninggal dalam peperangan melawan orang-orang Rafidhah. Sebagian darahnya masih mengalir segar, darah segar. Taib, rambut pun masih utuh. Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Dan beberapa orang-orang Rafidhah tobat ketika melihat itu. Berbeda dengan jasad orang-orang Rafidhah, sehari saja sudah busuknya, bukan main. Mereka sendiri mengakui. Tapi itu jasad para saudara-saudara kita yang gugur, Allah Subhanahu wa Ta'ala jaga. Sampai anaknya saja duduk di samping jasad ayahnya, anak kecil. Dipopong pun tidak ada bau, tidak ada apa. Ini berhubungan dengan jasad para syuhada. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala akhirkan dari apa mengalami pembusukan sebagai bentuk karamah, kemuliaan bagi mereka. Dan di sana ada yang meyakini jasad para penghafal Al-Quran. Jasad hafidh Al-Quran, sebagian meyakini bahwasanya jasadnya tidak akan membusuk, tidak akan dimakan Al-Quran, tapi jasadnya tidak dimakan tanah. Tidak dimakan tanah. Tapi wallahu ta'ala a'lam, kita belum mendapati dalil yang sahih dan sharih tentang hal tersebut. Baik. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu ibni Adam ya'kuluhu at-turab illa 'ajbad dhanab. Dikecualikan dari semua anggota tubuh anak Adam yang dimakan oleh tanah adalah ajbud dhanab. Ya, kecuali apa namanya? Kecuali apa? Tulang ekor, bahasa Arabnya ajbud dhanab. Ya, diingat-ingat. Kecuali ajbud dhanab. Minhu khuliqa wa fihi yurakkab. Dari itulah Bani Adam diciptakan. Berarti permulaannya dari ajbud dhanab. Wa fihi yurakkab, dan padanya dia akan apa? Dia akan disusun kembali kelak ketika dibangkitkan. Hadis rawahul Bukhari wa Muslim. Dan sebagian ulama mengkategorikan ajbud dhanab di antara makhluk yang apa? Memiliki hukmul baqa. Baik. 8 perkara yang lahu hukmul baqa, memiliki hukum baqa, kekal. Dalam artian semenjak diciptakan dia tidak mengalami kehancuran.
Taib di antaranya adalah ajbud dzanab. Semenjak diciptakan sampai hari kiamat dah hancur. Nah, ketika hari kebangkitan pun dia dari situlah apa ditumbuhkan manusianya. Taib. Taib. Dan yang demikian kewajiban kita adalah beriman sesuai dengan apa yang dikhabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.